Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan bicara mata, tapi dipandang dari sudut fisika. Ya. Oke. Mata. Beberapa istilah di mata yang harus Anda ketahui. Pertama adalah titik dekat mata. Titik dekat mata adalah titik di mana mata bisa melihat dengan jelas. Pada mata normal biasanya 25 cm atau 30 cm. Ini adalah titik jarak normal baca. Kalau kamu membaca, tentu tidak bisa 5 cm dekat mata, nggak akan bisa baca buku kan. Harus ada jarak. Nah, jarak yang paling normal adalah 25 cm atau 30 cm. Titik jauh mata. Titik jauh mata adalah titik terjauh di mana mata bisa melihat dengan jelas. Pada mata normal, Anda bisa melihat bintang di langit kan? Nah, bintang di langit dengan jelas. Nah, jarak antara kamu dengan bintang itu kan sangat jauh sekali. Nah, sangat jauh sekali itu disebut dengan jarak yang tak hingga. Sangat jauh sekali. Daya akomodasi. Kemampuan mata untuk menyumbung atau memimpikan lensa sesuai dengan jarak benda. Nah, itu beberapa istilah fisika di mata. Kita masuk ke penyakit mata. Miopi. Miopi disebut juga rabun jauh. Rabun itu tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau rabun jauh tidak bisa melihat dengan jelas benda yang jauh karena bayangannya berada di depan retina. Retina adalah saraf mata. Saraf mata yang memberikan informasi bayangan. Jadi ketika kita melihat benda, bayangan akan terbentuk bayangan di lensa. Nah, bayangan di lensa oleh retina ditangkap dan disampaikan ke otak. Nah, pada rabun jauh, bayangannya berada di depan retina sehingga tidak bisa disampaikan ke otak. Ditolong dengan lensa cekung atau kacamata negatif. Sekali lagi, ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif. Biasanya miopi pada anak muda. Teman kalian kan ada yang pakai kacamata ya. Nah, kacamatanya pasti kacamata negatif. Jarang yang punya kacamata positif. Rumusnya adalah P kekuatan lensa min 100 per titik jauh. Lawan dari miopi adalah hipermetrop atau rabun dekat. Tidak bisa melihat benda yang dekat karena bayangan terbentuk di belakang retina. Nah, hipermetrop ini kesulitan untuk baca buku, maka ditolong dengan lensa cembung atau kacamata positif. Biasanya hipermetrop terjadi pada orang yang lansia, sehingga memerlukan lensa kacamata yang positif. Ya. Nah, ini rumusnya. 1 per F sama dengan 1 per 25 kurangi 1 per D. TD adalah titik dekat mata. Contoh yang pertama. Komar tidak dapat membaca pada jarak normal 25 cm saat melihat benda. Dia bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter dan selebihnya. Nah, ini Komar tidak dapat membaca pada jarak normal. Tidak bisa membaca jarak dekat. Berarti masuknya ke hipermetrop. Tentukan daya kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat pada jarak baca normal. Tentukan pula jarak fokus lensanya. Oke, ini rumus untuk hipermetrop. Ingat ini rumus untuk hipermetrop. TD adalah titik dekat mata. Nah, titik dekat mata ya ini adalah 1 meter karena dia hanya bisa melihat yang benarnya 1 meter. Nah, 1 meter ini diubah dulu ke dalam bentuk senti. 1 meter sama dengan 100 senti. Jadi 1 per 25 kurangi 1 per 100. Disamakan penyebutnya pakai KPK. KPK dari 25 dan 100 yaitu 100. 100 bagi 25 sama dengan 4 kali 1, 4. Saya ulangi.
100 bagi 25 sama dengan 4 kali 1, 4. 100 bagi 100, 1 kali 1, 1. 4 kurangi 1 sama dengan 3 per 100. Jadi 1 per F sama dengan 3 per 100. Maka F-nya tinggal dibalikan. 100 bagi 3 sama dengan 33,33 cm. Fokusnya. Kekuatan lensanya D. 100 dibagi F. 100 dibagi 33,33 sama dengan 3 dioptri. Jadi kacamatanya adalah kacamata positif 3 dioptri. Lensa yang dipakai adalah positif 3D. Dan fokus lensanya adalah 33,33 cm. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Budi menderita rabun dekat miopi, mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca, titik dekat rabun, saya ulangi ya. Budi yang menderita rabun dekat itu hipermetrop. Sekali lagi, Budi menderita rabun dekat itu adalah hipermetrop, mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang dipakai Budi? Ini rumus untuk hipermetrop. Sekali lagi, ini rumus untuk hipermetrop. Titik dekatnya yang ini 50 cm. 1/25 kurangi 1/50. Samakan penyebutnya jadi 50. Ya. KPK dari 25 dan 50, 50. 50 bagi 25, 2 kali 1, 2. Sekali lagi, 50 bagi 25 sama dengan 2. 2 kali 1, 2. 50 bagi 50, 1. 1 kali 1, 1. 2 kurangi 1, 1. Jadi 1 per F sama dengan 1/50. Maka F-nya tinggal dibalikan. 50 bagi 1, 50 cm. Kekuatan lensanya D sama dengan 100 per F. Sama dengan 100 per 50. Sama dengan 2 dioptri. Nah, jadi ditolongnya pakai kacamata positif 2 dioptri. Contoh berikutnya. Seorang penderita miopi rabun jauh, tidak bisa melihat benda jauh, mempunyai titik jauh 100 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai orang tersebut agar dapat melihat benda jauh dengan normal? P sama dengan, ini rumus untuk miopi. Sekali lagi, ini rumus untuk miopi. P sama dengan min 100 per titik jauh. Min 100 per 100. Sama dengan min 1 dioptri. Jadi lensa yang dipakai adalah lensa cekung dengan kekuatan min 1 dioptri. Kita lanjutkan contoh 4. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang dipakai oleh seorang miopi yang titik jauhnya 2,5 meter? 2,5 meternya diubah ke dalam bentuk cm. 2,5 kali 100 sama dengan 250. P sama dengan min 100 per titik jauh. Min 100 per 250. Nah, hitung, nolnya kita coret. 10 per 25 sama dengan min 0,4 dioptri. Jadi lensa yang dipakai adalah lensa cekung dengan kekuatan 0,4 dioptri. Lensa negatif kacamatanya. Jadi kacamatanya minus 0,4 dioptri. Contoh 5. Nah, ini masih miopi. Tapi dibalik ya. Seseorang tidak dapat melihat jauh tak hingga dengan jelas. Kemudian dia memeriksakan diri ke dokter mata. Untuk mengatasi kelemahan itu, dia diberi saran oleh dokternya untuk memakai kacamata dengan kekuatan min setengah dioptri. Berapa titik jauh mata orang tersebut? P sama dengan min 100 per titik jauh. Kita balik, maka titik jauh sama dengan min 100 per P. Sekali lagi, ini kan nih, min 100 per titik jauh. Titik jauh udah pindah ke kiri ke sini, P-nya pindah ke sini. Jadi titik jauh sama dengan min 100 per P. Min 100 dibagi min setengah. Min bagi min plus 100 bagi setengah itu sama aja dengan 100 kali 2.
sama dengan 200 cm. Sama dengan 2 meter. Jadi titik jauh mata orang tersebut adalah 2 meter. Terima kasih, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.